Iman TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali di malam yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari tafsir Imam Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Masih di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-177. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Berkata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala tentang firman Allah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum fis salati. Bukanlah termasuk kebaikan yang kalau kalian itu memalingkan, menghadapkan wajah-wajah kalian saat salat, qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat. Nazala raddan alal yahudi wan nasara. Ayat ini turun untuk membantah orang-orang Yahudi, membantah orang-orang Nasrani. Haitsu za'amu dzalik, di mana mereka mengklaim itu, yang namanya ibadah itu yang menghadap ke arah timur. Yang namanya ibadah itu menghadap ke arah barat. Ingat ya. Ayat ini turun di kota Madinah. Dan kota Madinah itu sebelah utaranya kota Mekah. Sehingga penduduk kota Madinah kalau sholat menghadap kiblat, itu menghadapnya ke arah selatan. Yaitu menghadapnya ke arah selatan. Tatkala menghadapnya ke arah selatan, tatkala dia itu menghadapnya ke arah selatan, maka tatkala itu yang kemudian jadi masalah dengan orang-orang Ahlul Kitab pada waktu itu. Ibadah kok menghadap selatan. Ibadah itu sing apik itu ya menghadap ke arah timur, menghadap ke arah barat. Kata sebagian mereka menghadap ke arah timur, kata sebagian mereka menghadap ke arah barat. Jadi jangan digambarkan dengan fikih Indonesia. Yang mana dalam fikih negeri kita yang menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat, ya kiblatnya kita itu memang menghadap ke arah barat. Tapi konteks ayat ini berkaitan dengan kondisi lapangan yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat kebaikan itu bukan masalah sholat itu, ibadah itu menghadap kemana. Hakikat kebaikan itu adalah walakinnal birra. Tapi hakikat kebaikan ai dzal bir, akan tetapi orang yang baik. Gitu. Jadi kalau kita dibaca bir, itu maknanya adalah walakinna dzal birri. Tapi wong sing api, orang yang baik itu wa quri'a bi fathil ba. Walakinnal barra. Ai kalau memang dibaca fathah, ba-nya di fathah, albar. Makna dari albar itu adalah albar, orang yang baik. Jadi kalau kita baca bir, itu maknanya adalah zal bir, orang yang baik. Kalau kita bicara bar, maka maknanya adalah albar, orang yang baik. Tapi orang yang baik itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, dan beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada Alkitab. Ai al-kutub, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, baik mulai Taurat, Zabur, Injil, juga Al-Qur'an. Ini juga Al-Qur'an. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi.
beriman kepada para nabi. Wong sing api itu bukan masalah menghadap mana, menghadap kemana, mau menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke timur, menghadap ke barat. Itu bukan masalah, asalkan itu perintahnya Allah. Tatkala penduduk kota Madinah kaum muslimin salat menghadap Ka'bah, menghadap ke selatan, bukan karena masalah selatannya, tapi karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin salatnya menghadap ke utara karena menghadap ke Baitul Maqdis, diruti ke utara karena itu perintah Allah. Maka tatkala salat dipalingkan ke selatan juga karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah menghadap-menghadapnya. Tapi yang jadi masalah, inti dari kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, para malaikat, kepada kitab, pada para nabi. Ini. Bukan hanya beriman, wa atal mala ala hubbihi ala aima'a. Dan dia memberikan harta yang dia senangi, ala hubbihi ay ma'a hubbihi lahu, padahal harta itu dia senangi. Orang ngasih harta yang sudah tidak disenangi itu bagus, tapi banyak yang mampu. Tapi orang yang menginfakkan harta dengan harta yang masih dia butuhkan, dengan harta yang masih dia senangi, itulah kebaikan yang sejati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yani wa atal mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi lah. Kepada siapa? Kepada dzawil qurba ay al-qarabah, kerabat dekat. Kerabat dekat itu siapa? Kembalinya kepada urf yang berlaku di tengah masyarakat. Yang masih dianggap kerabat dekat itu siapa? Kalau negeri kita ya mbah, anak, putu itu masih kerabat dekat. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu itu kerabat dekat. Paman, bibi dari bapak, dari jalur ibu itu kerabat dekat. Ponakan itu di negeri kita masih kerabat dekat. Sepupu itu, misalnya sepupu itu masih kerabat dekat. Nah kalau sudah di atas itu tergantung kepada urf. Kalau masih di tengah masyarakat itu masih dianggap kerabat dekat ya berarti kerabat. Kalau emang enggak ya enggak. Zawil qurba ay al-qaraba. Wal yatama dan anak-anak yatim. Al yatim man faqada abahu wa huwa shaghir qabla al-bulugh. Jadi yatim itu anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya sebelum balik. Pada waktu dia masih kecil belum balik. Nah, wal yatama anak-anak yatim. Lah kalau ditinggal oleh ibunya secara istilah bukan yatim. Tapi secara makna, iya kita katakan dia itu juga anak yang perlu diperhatikan kayak anak yatim. Kenapa ini harus saya katakan? Karena kondisi uruf yang berbeda. Jadi wong Arab itu tinggal wafat karo bapaki, ditinggal wafat sama bapaknya. Itu benar-benar mesakne nelongso gak kopen, gak kaurus. Karena kalau ikut ibunya dan ibunya sudah punya suami lagi, sudah gak kaurus anaknya itu. Adapun kalau ditinggal wafat oleh ibunya dan masih punya bapak, itu gak ada masalah sama sekali. Karena kendali rumah tangga kokoh di tangan suami tatkala itu, di zaman itu. Adapun di negeri kita, kok kayaknya kebalik. Bocah cilik, anak kecil, ditinggal wafat oleh ibunya, bapaknya ya. Dan masih ikut ibunya, itu kayaknya kok luweh kopen, lebih mendapat perhatian dibandingkan ditinggal wafat oleh ibunya, diurusi oleh bapaknya. Makanya kita merubah makna yatim kepada yang tinggal wafat oleh ibunya nggak mungkin. Tapi untuk kita mengatakan yang ditinggal wafat oleh ibunya itu juga harus diperbuat baiki
karena mereka semakna dengan yatim, maka itu sangat mungkin. Dan itu yang zahir untuk negeri kita. Wal masakin, dan orang-orang miskin, orang yang uangnya, pendapatannya lebih kecil dibandingkan kebutuhan pokok. Ingat ya ucapan saya, kebutuhan pokok, bukan keinginan. Karena kalau masalah keinginan, tidak ada seorang pun itu yang merasa lebih dari keinginan dia. Tapi kalau kebutuhan, itu ada batasannya. Ada batasannya. Nek namanya butuh itu ada batasannya. Makan itu urusan butuh, kan warak, hilang dahaga. Itu urusan butuh. Tapi kalau sudah urusan pengen, selera, itu tanpa batas. Nah, makanya miskin itu orang yang hartanya kurang dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Atau kalau memang harus dinaikkan levelnya, yang uripe itu pas-pasan. Hidupnya sederhana, ngikuti kebutuhan pokok tok, terus uripe itu pas-pasan, itu masih bisa dikatakan miskin. Yang susah negeri kita zaman sekarang itu kan bukan uripnya pas-pasan. Sudah bergaya hidup mewah, kemudian ternyata dia itu nggak punya. Nah itu yang menyebabkan masalah-masalah kehidupan yakni di zaman akhir ini. Orang itu lebih senang bergaya daripada menampakkan fakta yang ada. Al-yatama wal masakin wa banas sabil, dan para musafir, ay al musafir. Wasailina, dan at-talibina, peminta-minta. Wa fi fakir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Fak ar-riqab, untuk memerdekakan budak. Budak itu apa? Al-mukatabin wal asra, budak mukatab dan tawanan perang. Jadi budak mukatab dan tawanan perang. Mana dari budak mukatab? Adalah seorang budak yang dia minta sama tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bayar uang tertentu kepada tuannya. Maka selama proses sampai dia lunas bayar itu, maka itu adalah mukatab. Maka itu adalah mukatab. Wal asra, sedangkan asra itu jelas. Asra itu jelas. Bahwasanya asra itu adalah orang-orang yang tertawan oleh musuh-musuh yang kafir. Baik. Ya, kalau kita luaskan sedikit pembicaraannya para teman-teman sekalian. Jadi budak itu adalah orang yang tidak memiliki dirinya sendiri. Strata ekonomi, strata sosial yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia itu terbagi dua. Ada orang merdeka, ada budak. Merdeka itu orang yang memiliki dirinya sendiri. Dia tidak dimiliki oleh orang lain. Dia itu merdeka meskipun miskin. Yang kedua, ada orang itu yang budak. Apa itu budak? Budak itu yang dimiliki oleh orang lain. Meskipun kelihatannya kaya, dia adalah budak. Lah, budak itu ada macam-macam. Ada salah satu istilahnya itu budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang dia itu minta sama tuannya untuk dimerdekakan. Lalu tuannya menyetujui asalkan bayar kepada dia segini dan segitu uang. Maka selama proses itu, maka budak tersebut namanya al-abdul mukatab. Jadi budak yang sedang menjalani masa kitabah. Ada budak itu namanya al-mudabbar. Mudabbar itu orang budak yang majikannya, tuannya itu mengatakan anta hurrun dubura mauti.
kamu itu merdeka setelah aku mati. Yang ketiga, budak itu namanya Ummul Walad. Ummul Walad itu budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya, kemudian hamil, melahirkan, maka ibu dari anak itu atau budaknya itu adalah merdeka setelah tuannya meninggal dunia. Dan itu adalah Ummul Walad, ibu dari anaknya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa aqamas salata, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, al mafruḍah wa ma qablahu fit tatawwu', yani wa ma qablahu fi at-tatawwu', dan diperintah-perintah zakat, salat yang wajib dan yang sunnah. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka. Al mufuna bi ahdihim, orang-orang yang memenuhi janji mereka. Idza ahadu, jika mereka itu berjanji, nek janji ditepati. Yani idza ahadullah awin nas, tatkala mereka itu berjanji kepada Allah atau kepada sama. Janji kepada Allah maksudnya apa? Untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Semua orang itu punya ikatan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Taib. Itu nah, dan juga dalam tatawu, idza ahadu, Allah dan manusia. Was-sabirin, dan orang baik itu adalah orang-orang yang sabar. Orang baik itu orang-orang yang sabar. Nusiba alal madah, dinasobkan karena madah. Madah itu istilah nahwu. Jadi ini ada yang dikhususkan, maunya dipuji itu dengan dinasobkan lafaz tersebut. Was-sabirin nusiba alal madah. Fil ba'sa, dan wong sing sabar, orang yang bisa sabar tatkala kesulitan. Al ba'sa itu artinya adalah syiddatil faqr, sangat kesulitan. Wallarra, yani wa al-dharra. Yani wallarra itu al-marad, sakit. Wa hinal ba's ay waqta syiddatil qital fi sabilillah, tatkala benar-benar berat dalam nuansa perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan mereka mengamalkannya. Dan mereka itu mengamalkan dengan memerdekakan budak, membantu orang yang minta-minta, jadi mengerjakan rukun Islam rukun iman yang kelima, kemudian ini, kemudian itu, dan macam-macamnya. Jadi semua itu adalah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika, mereka itu al-mausufuna bima dzukira, disebutkan dengan apa yang telah berlalu. Alladzina sadaqu, mereka lah wong sing bener-bener jujur fi imanihim, dalam keimanan mereka, awidda'a albir, atau klaim adanya kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayat ini memberikan kepada kita, api enggak api amalan itu tergantung kepada jadi tidak harus ini, tidak harus itu. Tidak harus prosesnya ini, tidak harus prosesnya itu. Intinya adalah bagaimana dia itu balik pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bi-ashawab. Nah, kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan semua ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman itu menunjukkan ayat itu ayat penting. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan semua ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman itu orang penting, kata Abdullah bin Mas'ud. Idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu fa'ara'id sam'ak, apabila Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang benar-benar telingamu. Fa imma khairun, yani fa imma khairun tu'maru bih, mungkin kebaikan yang kamu diperintahkan untuk menjalankannya.
Wa imma syarrun tunha'an, dan mungkin kejelekan yang kamu dilarang untuk menerjang. Jadi type kutiba ay furidha, diwajibkan. Alaikumul qisas, pada kalian untuk menjalankan qisas. Qisas itu ay al-mumatsalah. Qisas itu ay al-mumatsalah. Jadi balas yang sepadan. Fil qatla dalam masalah pembunuhan. Wasfan wa fi'lan. Jadi yang dikisos itu sama sifatnya, sama perbuatannya. Sifat yang dihasilkan dan perbuatannya bagaimana? Kalau misalkan sampai bunuh orang atau sampai bunuh orang, itu dengan dibantem watu ya dibunuh dengan dibantem watu. Dengan ditusuk pedang ya dengan pedangnya itu, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, taib wasfan wa fi'la. Al-hurru, orang merdeka itu yuqtalu bil hur. Jadi kalau ada orang merdeka kemudian dia orang merdeka kemudian dia membunuh orang merdeka, maka dia itu dibunuh. Al-hurru bil hurri. Jadi al-hurru, wong yang merdeka itu yuqtalu bil hur, dibunuh kalau dia membunuh orang yang merdeka juga. Wala yuqtalu bil abd, kata beliau, dan tidak dibunuh kalau dia itu membunuh seorang budak. Dan itu madhab yang beliau pegang rahimahullahu ta'ala. Sehingga tanah itu adalah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i secara umum, tapi semacam itu. Allah. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'abdu bil 'abdi, dan budak itu dengan budak. Wal untha bil untha, dan wanita itu dengan wanita. Wa bayyanat sunnatu anna dzakara yuqtalu biha wa annahu yu'tabarul mumathala fid din fala yuqtalu muslimun walau 'abdan bikafirin walau hurra. Jadi ternyata ayat ini dijabarkan oleh sunnah bahwasanya orang laki-laki itu tidak dibunuh karena pembunuhan seorang wanita. Dan bahwasanya dianggap itu sepadan, itu adalah sepadan dalam agama. Maka tidak boleh orang muslim dibunuh walau abdan, meskipun dia itu adalah orang yang merdeka, dia itu adalah budak karena miskin. Walau abdan bikafirin, dengan orang kafir. Walau hurran, meskipun orang itu merdeka. Nah, ini semacam itu. Walau dia merdeka, karena keimanan itu derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Faman ufiya lahu, barang siapa yang dimaafkan. Faman ufiya lahu, barang siapa dimaafkan, minal qatilin, dari kalangan para pembunuh, min damin, dari darah, yani min dami akhihi, dari darah saudaranya, al maktul, yang terbunuh, syai' sesuatu, bi antara kal qisasa minhu, dengan enggak nuntut qisas, wa tangkiru syai', dan menakirahkan syai', akhihi syai'un, yufidu suqutul qisas bil afwi an ba'dihi, menunjukkan qisas itu bisa batal kalau dimaafkan oleh sebagiannya. Wa min ba'dil waratha, dan sebagian ahli waris. Wa bi dzikri akhi, dan dalam menyebut akhi, ta'attufun da'in ilal af, itu melembutkan orang gitu, karena itu mengajak orang itu untuk memaafkan. Da'in ila bi'alfi bi'an ba'dihi min ba'd al-waratha. Wa min ba'dil waratha, dan sebagian ahli waris. Wa fi dzikri akhi ta'attufun da'in ilaf, kalau menyebut akhihi itu ben ketoke deket gitu untuk memaafkan. Nah, wa idzanun bi annal qatla la yaqta'u ukhuwatal iman, dan menunjukkan bahwasanya membunuh itu tetap tidak memutuskan tali hubungan kekerabatan sama iman.
Waman dan man mubtada wa syartiyah au mausulah. Baik syarat maupun mausul. Wal khabaru dan khabarnya adalah fattiba'un maka ikutilah. Ai fi'lul afi fa'alal afi ittiba'ul qatil bil ma'ruf. Jadi orang yang memaafkan itu mengikuti orang yang membunuh dengan cara yang baik. Bi an yutalibahu bidiyati fala unfin. Untuk bayar dia tanpa harus maksa-maksakan. Bila unfin. Wa tartibil ittiba dan mengurutkan ittiba al-af pada afu. Yufidu annal wajib ahaduma. Menunjukkan yang wajib itu salah satu dari keduanya. Enggak harus dua-duanya. Nah, wa muwa ahadu qaulai Syafi'i dan itu adalah salah satu di antara pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat yang kedua, al-wajib, yang wajib itu adalah qisas. Wa diyah batalun minhu dan diat adalah batal darinya. Walau afa wa lam yusammiha fala syai' warujih. Dan apabila dia memaafkan dan belum menyebutkannya maka tidak ada apa-apa. Itu dirujukkan. Wa 'alal qatil dan atas yang membunuh ada dia. Karena sudah dimaafkan, enggak jadi dibunuh. Maka hendaknya dia itu menunaikan pembayaran dengan bagus. Nah, bi'ihsan dengan cara yang bagus. Matal, yani menunda-nunda, wala bakhs tidak mengurangi. Yani tidak nunda-nunda, tidak mengurangi. Dzalika yang demikian itu al-hukum. Hukum demikian itu yang sebutkan min jawazil qisas. Bolehnya qisas, bolehnya maafkan. Ini dengan dia adalah takhfifun kemudahan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Tashilun memudahkan. Alaikum pada kalian. Wa rahmah dan rahmat bikum pada kalian haits wassa'a fi dzalika wa lam yahtim wahidan minhuma kama hatama 'alal yahud al-qisasu 'alan nasara ad-diyah. Jadi Allah meluaskan, tidak memutuskan salah satu dari keduanya. Sebagaimana Allah memutuskan Yahudi itu qisas, Nasrani itu memaafkan. Tapi kemudian apakah kita disuruh untuk milih ini, bila bisa bikin bisa begitu. Wallahu a'lam. Taib wa rahmah. Famani atada maka barang siapa yang tindakan melampaui batas, zalamal qatil, menzalimi orang yang membunuh, bi an qatalahu dengan dia ikut membunuhnya juga, ba'dallah setelah Allah, ay al-'afw setelah Allah memaaf, ba'da dzalika setelah itu, yaitu setelah memaafkan, falahu 'adzabun alim maka dia mendapatkan azab yang pedih, mu'lim yang menyedihkan, fil akhirat di akhirat, bin nari dengan neraka, au fid dunya atau di dunia, bil qatl dengan terbunuh. Wallahu a'lam. Jadi intinya bahwasanya orang yang membunuh itu hukumannya dibunuh asalkan selevel gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan berbagai macam penjabaran yang ada sebagiannya tadi dijabarkan, tapi intinya ada dalam kitab-kitab fikih tentang masalah qisas. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari yang berkaitan dengan penjabaran singkat banget terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subhanahu wa taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala berkaitan dengan tafsir al-Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wallahu alam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.